Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kamis malam bersama dengan saya Agus Saputra dari GWPK Subang. Malam hari ini bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan yang singkat ini. Harapan saya selalu renungan ini walaupun singkat dan sederhana tapi tetap menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 saya ingin membawakan satu renungan untuk Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita memohon tuntunan pimpinan Tuhan supaya walaupun acara ini sederhana, singkat tetapi tetap menjadi berkat, namanya dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami selalu memohon pimpinan Tuhan, bersyukur untuk acara ini Tuhan. Masih tetap menjadi sarana untuk berjumpa dengan jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara malam hari ini kepada semua jemaat dan kepada semua orang yang mengikuti acara ini. Supaya walaupun acara ini sederhana tetapi menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu supaya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin sampai dengan akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya punya tema untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu temanya ramah. Mari kita katakan sama-sama, ramah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan satu ayat untuk Bapak Ibu Saudara yang saya ambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32, berbunyi sebagai berikut. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara supaya ayat ini sungguh-sungguh menjadi rema buat kita semua pada malam hari ini. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah ayat ini memberkati kita semua. Sebelum kita nanti akan berbicara lebih jauh tentang ayat ini, dengarkan satu pujian yang akan dipilihkan oleh Charles untuk menjadi berkat buat kita semua. Sementara pujian ini dinaikkan, mari kita sama-sama memuji Tuhan, supaya dalam kesempatan ini kita tetap memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan pujian tadi? Biarlah setiap saat ada pujian yang kita naikkan buat Tuhan. Tidak peduli keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya seperti apa. Tidak selalu kita berada dalam keadaan baik ya. Kadang-kadang kita merasakan ada beban, ada sakit penyakit, ada masalah. Tapi tetap firman Tuhan katakan kita harus menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Biarlah pujian yang tadi sudah dipilihkan oleh Charles menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Kita kembali kepada tema Bapak Ibu Saudara, ramah. Ramah ini adalah sesuatu hal yang biasa sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Dan pada zaman sekarang ini ramah itu bukan cuman digiatkan atau digalakkan atau diperhatikan menjadi perhatian orang-orang. Tetapi kata ramah ini sekarang ini sudah benar-benar hal yang penting, terutama bagi perusahaan-perusahaan ataupun jenis-jenis usaha-usaha yang lainnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara?
Karena ramah itu berdampak hal yang luar biasa. Ya, jasa-jasa perbankan, rumah-rumah sakit, hotel-hotel dan lain-lainnya sekarang ini mengedepankan perihal ramah ini. Nah, bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan? Kita bukan cuma dianjurkan, tetapi ternyata firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32 ini mengharuskan kita untuk kita sebagai anak-anak Tuhan berbuat ramah. Bukan cuma kepada orang-orang yang seiman dengan kita, tapi firman Tuhan mengatakan biarlah ramah itu kita lakukan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, buat saya pelajaran teologi, pintar teologi dan lain sebagainya itu perlu. Tetapi seringkali kita melupakan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sederhana sebagai ciri orang-orang percaya, sebagai ciri orang-orang Kristen. Ramah itu merupakan hal yang simpel, hal yang sederhana, hal yang menjadi dasar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Percuma Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa spektakuler, tetapi hal-hal yang sederhana kita lupakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Dalam Efesus 4 ayat 32 ini ada 3 hal sebenarnya yang harus kita pelajari. Tetapi malam hari ini saya hanya akan menyoroti dalam Efesus 4 ayat 32a saja, yaitu ramah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bersikap ramah? Tahukah Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita diramahi oleh orang lain, apa perasaan Bapak Ibu Saudara? Pasti perasaan Bapak Ibu Saudara akan senang. Pasti perasaan Bapak Ibu Saudara akan terhibur. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang ingin kita rasakan dari orang lain. Perbuatlah itu. Kalau kita merasa nyaman, kalau kita merasa terhibur, kalau kita merasa diberkati ketika ada orang yang ramah kepada kita, mengapa seringkali kita lupa berbuat ramah kepada orang-orang lain? Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan menyoroti 2 hal. Bagaimana kita bisa bersikap ramah? Bersikap ramah itu Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bersikap ramah dengan tulus. Artinya ketika dia berbuat ramah, dia tidak ada embel-embel yang lain. Ada lagi orang yang bersikap ramah karena profesinya. Misalnya karena dia jabatannya untuk berbuat ramah, dia ramah kepada orang-orang lain. Supaya apa? Supaya mungkin dagangannya laris, supaya mungkin layanannya memuaskan, supaya mungkin nilainya bagus dan lain sebagainya. Itu ramah karena profesi, ramah karena jabatan. Tapi firman Tuhan menghendaki supaya kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, bersikap ramah itu dengan tulus. Bukan oleh karena kita jabatannya apa. Mungkin kita bisa ramah waktu di gereja karena kita sedang menjabat sebagai usher, atau kita sedang menjabat sebagai WL, singer, ataupun mempunyai pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi firman Tuhan menghendaki supaya kita itu bukan cuma ramah di gereja, tetapi ramah kepada semua orang dalam segala situasi dan kondisi. Di gereja itu ibarat sekolah Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita sekolah di gereja menjadi pintar, tapi di dalam praktek di luar harus kita praktekkan sama-sama. Nah, kembali kepada firman Tuhan tema, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ramah yang saya pelajari ada 2 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita berbuat ramah bukan karena jabatan kita, bukan karena supaya ada sesuatu yang kita terima. Orang-orang lain di luar mungkin bisa ramah karena untuk kepentingannya sendiri, ada ego di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau aku ramah, nanti aku bisa mendapatkan keuntungan. Kalau aku ramah, nanti daganganku laku. Kalau aku ramah, nanti aku disenangi orang. Nah, itu ego. Tetapi firman Tuhan mengajar kita ada 2 hal kalau kita ramah Bapak Ibu Saudara. Ramah dengan tulus. Yang pertama, kita ramah karena Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ramah karena Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kita ramah kepada orang-orang lain itu karena perintah Tuhan. Dengan kita berbuat ramah itu kita membayangkan, kita mengamini bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Sehingga kalau kita landasannya Tuhan berbuat ramah, maka apapun juga respon dari orang yang kita ramahi, kita akan tetap berbuat ramah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam praktek pengalaman saya, kalau kita ramah kepada orang lain, tidak selamanya orang lain itu membalas dengan hal yang baik kepada kita. Ada orang yang sudah kita ramahi setengah mati, tetapi tetap cool Bapak Ibu Saudara. Tetap dingin, ada orang seperti itu. Bahkan ada orang yang ketika kita ramahi malahan membalasnya dengan tatapan sinis, atau membuang muka, atau dengan mimik muka yang menyebalkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau landasannya kembali kepada Tuhan, bahwa kita berbuat ramah oleh karena Tuhan dan perintah Tuhan, maka apapun juga yang kita terima sebagai respon daripada keramahan kita dari orang lain, kita akan tetap maju untuk terus berbuat ramah dan tidak terpengaruh dengan orang-orang lain. Saya mempraktekkan bahwa Bapak Ibu Saudara, kalau saya di luar, saya seringkali berbuat ramah kepada orang-orang lain. Tidak selamanya respon orang lain itu ada yang sesuai dengan harapan kita. Ada justru dalam keadaan zaman sekarang ini yang serba banyak kejahatan-kejahatan timbul, banyak penipuan-penipuan. Sehingga ketika kita ramah kepada orang lain yang tidak kenal dengan kita, apakah itu di stasiun, apakah itu di terminal, di pasar, di mall, orang lain malah curiga kepada kita. Itu wajar Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetap kita harus ramah karena apa? Karena Tuhan yang memerintahkan kita, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang saya pelajari adalah yang pertama ramah karena Tuhan. Yang kedua ramah karena kita percaya dengan keramahan kita, kita akan dapat memberkati orang-orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ramah kepada orang lain, maka kita akan menjadi berkat buat orang lain. Orang lain merasa senang, orang lain merasa bahagia, orang lain merasa diberkati, orang lain merasa disupport dengan keramahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari, bukankah Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah kamu menjadi garam. Nah kalau kita ingin menjadi garam, mari hal yang sepele ini, ramah ini, bersikap ramah, kita lakukan kepada orang-orang lain. Supaya apa? Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, bukan supaya kita memperoleh sesuatu, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama karena Tuhan, yang kedua supaya orang lain diberkati oleh karena keramahan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, bagaimana sih ciri ramah? Ciri ramah adalah yang pertama senyum. Bapak Ibu Saudara, ramah itu bukan bakat, ramah itu bukan tercipta dari lahir, tapi ramah itu proses untuk kita belajar. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingin berbuat ramah, mulai dari sekarang kita mau belajar. Belajar tersenyum Bapak Ibu Saudara, belajar menyapa sama orang-orang lain, dan belajar peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita akan praktekkan ini. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, mempraktekkan keramahan itu bukan untuk orang-orang lain yang tidak kita kenal. Kita akan mulai justru dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Seringkali kita melupakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita ramah kepada orang-orang lain yang tidak kita kenal, di pasar mungkin, di mall, di stasiun, di jalan dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita melupakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita pun menunggu kita sekalian untuk kita bisa berbuah buat mereka, untuk kita bisa menjadi berkat buat mereka, untuk kita bisa menjadi garam buat mereka. Oleh karena itu, kalau kita ingin ramah, mari kita mulai ramah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu kakak kita, mungkin itu adik kita, atau mungkin itu tetangga kita, atau mungkin itu pembantu kita. Mari setiap saat kita berikan senyum buat mereka, kita sapa mereka, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Menutup renungan ini, saya ingin cerita sedikit. Saya teringat kepada cerita orang tua saya dulu ketika saya masih kecil, mungkin umur 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Ya, ketika orang tua saya tinggal di sebuah komplek, orang tua saya cerita bahwa tetangganya dulu adalah orang Kristen dari suku tertentu yang merupakan yang identik suku tersebut dengan tampang yang keras dan juga tampang yang cukup menyeramkan mungkin. Tetapi orang tua saya mengatakan bahwa orang itu, itu, tante itu begitu ramah.
Nah, setiap pagi ketika berjumpa selalu bilang selamat pagi. Ketika siang, selamat siang. Ketika malam ketemu, selamat sore. Dan sebagainya. Sehingga itu membekas dan cerita kepada saya. Cerita kepada saya sampai hari ini cerita itu masih saya ingat. Sudah puluhan tahun. Bahkan mungkin orang tersebut sudah nggak tahu di mana. Apakah sudah ada di sorga atau di mana. Tapi cerita ini begitu membekas. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita berbuat ramah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, teman-teman kita, teman-teman gereja, tetangga kita dan lain sebagainya. Dengan keramahan kita, kita menjadi berkat. Dan dengan keramahan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman malam hari ini. Ajar kami Bapa supaya kami boleh menjadi pribadi yang ramah kepada siapapun juga yang ada di sekeliling kami. Supaya dengan kami ramah, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya dengan kami ramah, orang-orang lain diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, semua jemaat Tuhan yang malam hari dengar firman Tuhan. Berkati mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau saat ini mereka sedang susah, hiburkan mereka. Berikan mereka jalan keluar. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau pada malam hari ini. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, terima kasih, selamat beristirahat. God bless you all, shalom.